Apa yang kita saksikan hari ini adalah karma politik yang bekerja secara perlahan tetapi pasti. Gus Dur dalam segala kebijaksanaannya pernah mengingatkan bahwa kekuasaan yang diraih dengan mengorbankan moral dan prinsip akan berakhir tragis. Ia melihat jauh ke depan ketika mereka yang dulu menggulingkannya akan menghadapi balasan dari rakyat yang muak dengan politik transaksional. Kenyataannya, PDIP kini menjadi simbol dari apa yang pernah mereka lawan. Partai yang kehilangan kepercayaan rakyat. Dan kebencian ini yang terus menguat, bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan hari ini, tetapi tentang dosa-dosa masa lalu yang tidak pernah diselesaikan. Rakyat semakin jenuh. Mereka tidak hanya menginginkan perubahan, mereka menuntutnya. Dan jika PDIP tidak segera sadar, mereka bukan hanya kehilangan kekuasaan, tetapi juga relevansi dalam peta politik Indonesia. Sejarah sudah menulis bab ini sebelumnya, dan Gus Dur adalah saksinya. Karma yang ia sebutkan dulu kini menjadi nyata, lebih tajam, dan lebih keras dari yang mungkin mereka bayangkan. Kebencian rakyat adalah pengingat bahwa dalam politik, tidak ada yang lebih kuat daripada suara mereka yang merasa dikhianati. PDIP mungkin masih memiliki waktu untuk bangkit, tetapi hanya jika mereka mau menerima kenyataan pahit ini. Rakyat tidak lagi percaya dan hanya tindakan nyata yang bisa mengubahnya. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah, sebuah bukti bahwa karma politik tidak pernah meleset. Kekalahan PDIP di Pilkada 2024 bukan hanya catatan statistik, tetapi juga refleksi dari sejarah yang tak bisa dihindari. Karma politik telah menunjukkan taringnya, mengguncang mereka yang pernah mengabaikan suara rakyat dan membungkam idealisme demi ambisi. Apa yang terjadi hari ini adalah peringatan bagi semua aktor politik. Kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memperkuat dinasti atau oligarki. Namun pertanyaan besar tetap ada. Apakah PDIP atau bahkan partai-partai lain akan belajar dari ini? Apakah mereka akan berani melakukan introspeksi mendalam atau justru terus berputar dalam siklus kesalahan yang sama? Lebih penting lagi, bagaimana kita sebagai rakyat bisa memastikan bahwa masa depan politik negeri ini tidak lagi dikuasai oleh kepentingan segelintir elit? Sekarang giliran Anda untuk bersuara. Apa pendapat Anda tentang kekalahan PDIP ini? Apakah benar ini karma atas peristiwa masa lalu? Atau hanya sekadar strategi yang keliru? Bagaimana menurut Anda, rakyat bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perubahan yang lebih besar? Mari diskusikan di kolom komentar. Karena politik adalah tentang kita semua. Bukan hanya mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Tuhan yang Maha Bijaksana, kami berdoa agar Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada mereka yang memimpin, termasuk PDIP, agar mereka dapat merenungkan kekalahan ini dengan hati yang jernih. Jadikanlah kekalahan ini bukan sebagai ajang saling menyalahkan, tetapi sebagai momen introspeksi untuk memperbaiki diri, mendengar suara rakyat, dan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan mereka yang pernah khilaf dalam menggunakan kekuasaan. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk berani mengakui dosa-dosa masa lalu, dan keberanian untuk memperbaiki apa yang salah. Tuhan yang Maha Penyayang, lindungilah bangsa ini dari politik yang memecah belah, dari ambisi yang melukai, dan dari kepentingan yang hanya mementingkan golongan kecil. Jadikanlah kekalahan ini sebagai jalan menuju kebangkitan politik yang lebih bermoral, jujur, dan berorientasi pada keadilan. Amin. Dan untuk kita semua, semoga doa ini juga menjadi pengingat bahwa kita sebagai rakyat punya tanggung jawab untuk terus mengawasi, menyuarakan kebenaran, dan mendorong perubahan demi kebaikan bersama.